Halo, perkenalkan, nama saya Fatima Aulita. Saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan. 3. Perkenalkan, nama saya Agus Perinto, siswa SMK Negeri 2 Tanjung Selor, jurusan perbankan. Saya akan menjelaskan pengertian bank dan pengertian uang. Halo, perkenalkan nama saya Ermilian, saya dari jurusan perbankan. Saya akan menjelaskan tentang nilai uang. 3. Hai, perkenalkan nama saya Fitriani dari jurusan perbankan. Saya akan menjelaskan materi tentang barter. Halo teman-teman, nama saya Edi Rusmana dari kelas 10 perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi uang dan sifat-sifat uang. 3. Halo teman-teman, saya perkenalkan, nama saya Albertus Alan. Saya di sini menjelaskan tentang fungsi-fungsi bank umum. Selamat sore teman-teman, nama saya Despronita. Saya dari jurusan 10 perbankan dan akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang. 3. Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 5, Apollo Pandan. Kami bertujuan untuk menjelaskan materi perbankan. Silakan simak cuplikan berikut. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan, dan atau kedua-duanya. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan lainnya. Peran lembaga keuangan terbagi menjadi 4, yaitu pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, dan transaksi. Yang termasuk dengan dalam lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, BPR, Bank Syariah. Yang termasuk dalam lembaga keuangan lainnya atau bukan bank adalah pasar modal, pasar uang dan falas, pegadaian, leasing, asuransi, dana pensiun, koperasi, modal ventura, anjak piutang, dan lain-lain. Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar dalam lalu lintas perekonomian atau segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa maupun utang, sekarang maupun di kemudian hari. Dari definisi di atas terdapat 3 tugas bank, yaitu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, memberi jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Fungsi bank umum terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. 2. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dan kegiatan ekonomi. Yang 3. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menyediakan jasa pengelolaan dana dan strut atau wali amanat bagi individu dan perusahaan. Yang kelima, menyediakan investasi untuk perdagangan internasional. Yang keenam, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Yang ketujuh, menawarkan jasa-jasa keuangan lain berupa kartu kredit, cek perjalanan, dan ATM, transfer dana lain-lain. Barter adalah pertukaran antara barang dengan barang.
Syarat-syarat terjadinya barter adalah: 1. Orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang mengajak bertukar barang. Kedua, orang yang diajak bertukar barang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang mengajak bertukar barang. 3. Barang yang akan dipertukarkan memiliki nilai yang sama. Uang barang adalah barang yang dipergunakan sebagai uang. Syarat-syarat uang barang adalah: 1. Barang itu dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. 2. Barang itu setiap saat dapat dipertukarkan kepada siapapun. Contoh dari uang barang adalah: 1. Ternak, 2. Garam, 3. Beras, 4. Karang, 5. Senjata, 6. Tembakau, 7. Teh. Namun, uang barang memiliki kesulitan tersendiri. Kesulitan uang barang tersebut yaitu sukar untuk disimpan, sukar untuk dibawa kemana-mana, tidak dapat dibagi menjadi bagian yang kecil, tidak tahan lama, dan nilainya tidak tetap. 3. Sifat-sifat uang terbagi menjadi 10, yaitu dapat diterima oleh siapapun, dan yang kedua tahan lama, yang ketiga mudah disimpan, dan yang keempat mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima dapat dibagi menjadi bagian kecil dengan tidak mengurangi nilainya. Yang keenam jumlahnya terbatas. Ketujuh nilai uangnya tetap. 8 ada jaminan. Dan yang kesembilan tidak mudah rusak. Yang kesepuluh suplai harus elastis. Dan fungsi uang dibagi menjadi fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli sebagai alat tukar-menukar dan sebagai satuan hitungan. Dan yang kedua, fungsi turunan. Fungsi turunan dibagi menjadi: yang pertama sebagai penunjuk harga, sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpanan atau menabung, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai pembentuk dan pemindah kekayaan, sebagai standar pembayaran utang, sebagai alat pencipta kesempatan kerja. Terima kasih. Halo. Jenis-jenis uang dapat dilihat berdasarkan bahan, nilai, lembaga, dan kawasan. 1. Berdasarkan bahan, uang logam dapat diproduksi dari Rp25 sampai Rp100 sampai Rp1.000, dan uang kertas dapat diproduksi dari Rp100 sampai dengan Rp100.000. 2. Berdasarkan nilai. 1. Bernilai penuh dilihat dari uang emas. 2. Bernilai tidak penuh dilihat dari uang kertas. 3. Berdasarkan lembaga. 1. Uang kartal dapat menjadi uang logam dan uang kertas dan dapat dilihat di Bank Indonesia. 2. Uang giral dapat menjadi cek, biliet giro, dan dapat dilihat dari bank-bank umum. Cek adalah surat perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar dapat membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam cek tersebut. Giro adalah permintaan seseorang yang mempunyai rekening di bank supaya bank membayar dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya kepada rekening pihak yang dibayar. 4. Berdasarkan kawasan. 1. Uang lokal berada di rupiah Indonesia. Uang regional berada di euro atau mata uang Eropa. 3. Uang internasional atau US dollar menjadi standar pembayaran internasional. Hai, nilai uang dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Nilai intrinsik adalah menekan pada sisi bahan dasar pembuatan uang atau nilai dari benda yang digunakan untuk membuat uang, atau nilai bahan pembuatan mata uang. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah uang yang besarnya tertulis atau tertera pada mata uang yang bersangkutan, atau nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Yang ketiga, nilai real atau internal, yaitu didasarkan pada kemampuan daya beli uang tersebut untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa, atau nilai yang ditukar dengan jumlah besar yang dapat ditukar oleh suatu mata uang. Yang terakhir, yang keempat, nilai eksternal, yaitu nilai suatu mata uang yang ditukar dengan mata uang negara lain. Terima kasih teman-teman, semoga materi yang kami bawa ini bermanfaat kepada kita semua. Dadah. Terima kasih. Makasih.
Kapas. Jis. Ai.